Kenapa ya setiap kali jerawat mulai hilang, besoknya muncul lagi yang baru? Udah ganti skincare, udah beli yang katanya viral, tapi wajah malah makin breakout. Sebenarnya yang salah itu produknya atau cara kita merawat kulitnya? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semuanya, mulai dari apa itu breakout, penyebabnya, sampai cara merawat kulit yang benar supaya breakout bisa lebih cepat membaik. Jadi, jangan di-skip ya, karena mungkin ada kebiasaan yang tanpa sadar justru bikin jerawat kalian makin parah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Blush Blazer, tempat kita ngobrol seputar skincare, makeup, dan berbagai tips beauty yang simple, mudah dipahami, dan pastinya bisa langsung kalian praktikkan di rumah. Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita bahas cara mengatasinya, kita kenalan dulu sama yang namanya breakout. Banyak orang masih mengira kalau semua jerawat itu sama. Padahal, breakout itu adalah kondisi ketika jerawat muncul secara tiba-tiba dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Misalnya nih, biasanya wajah kalian cuma muncul satu jerawat yang biasanya muncul ketika menjelang haid gitu. Tapi kali ini tiba-tiba muncul di pipi, dagu, jidat, bahkan hampir di seluruh wajah. Nah, kondisi seperti ini bisa dipicu oleh banyak hal, mulai dari perubahan hormon, stres, mencoba skincare baru, perubahan cuaca, sampai pori-pori yang tersumbat oleh minyak dan kotoran. Tapi tenang dulu, breakout itu bukan berarti kulit kalian rusak selamanya. Yang terpenting adalah tahu penyebabnya dan merawatnya dengan cara yang tepat. Karena kulit juga butuh waktu untuk pulih. Jadi, jangan berharap habis pakai skincare malam ini, besok paginya langsung glowing ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu penyebab breakout yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah perubahan hormon. Biasanya ini terjadi saat masa pubertas, menjelang menstruasi, atau ketika kita lagi banyak pikiran alias stres. Selanjutnya adalah mencoba skincare atau makeup baru. Jujur aja deh, siapa yang sering beli skincare cuma karena lihat review bagus di TikTok? Padahal skincare yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kulit kita. Penyebab berikutnya adalah pori-pori yang tersumbat. Kalau sisa makeup, sunscreen, minyak, dan debu nggak dibersihkan dengan baik, lama-kelamaan pori-pori bisa tersumbat dan akhirnya muncul jerawat. Lalu ada juga faktor kurang tidur dan pola makan yang kurang seimbang. Kalau sering begadang, makan manis berlebihan, atau jarang minum air putih, kondisi kulit juga bisa ikut terpengaruh. Dan yang terakhir, kebiasaan yang hampir semua orang pernah lakukan, yaitu pegang-pegang wajah atau memanjat jerawat. Memang sih rasanya puas, tapi percaya deh, itu justru bisa bikin jerawat makin meradang dan meninggalkan bekas yang susah hilang. Nah, kalau lagi breakout, apa sih yang harus dilakukan? Ada 4 prinsip sederhana yang wajib kalian ingat. Yang pertama, bersihkan wajah dengan lembut. Gunakan facial wash yang gentle sebanyak 2 kali sehari. Jangan karena lagi jerawatan, terus wajah digosok sampai merah. Itu bukan bikin bersih, malah bikin kulit makin iritasi. Yang kedua, jangan skip moisturizer. Banyak yang masih takut pakai pelembab karena merasa wajahnya udah berminyak. Padahal kalau kulit terlalu kering, tubuh justru akan memproduksi minyak lebih banyak. Akibatnya, jerawat bisa semakin parah. Yang ketiga adalah gunakan sunscreen setiap pagi. Walaupun kalian lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting. Karena sinar UV bisa membuat bekas jerawat jadi lebih gelap dan susah memudar. Dan prinsip yang terakhir menurutku ini yang paling susah, yaitu sabar dan konsisten. Jangan baru pakai skincare 3 hari langsung bilang, kok nggak ada hasilnya ya? Ingat, kulit itu butuh waktu. Biasanya hasil baru mulai terlihat tuh setelah 4 sampai 6 minggu. Sekarang kita masuk ke kandungan skincare yang sering direkomendasikan untuk kulit breakout. Yang pertama ada salicylic acid atau yang sering disebut PHA. Kandungan ini bekerja masuk ke dalam pori-pori untuk membersihkan minyak dan kotoran yang menyumbat. Makanya cocok banget buat kulit berminyak dan berjerawat. Selanjutnya ada niacinamide. Ini termasuk salah satu kandungan favorit banyak orang.
Fungsinya membantu mengurangi kemerahan, memperkuat skin barrier, dan membuat kulit terasa lebih sehat. Berikutnya ada benzoyl peroxide. Kandungan ini bekerja membunuh bakteri penyebab jerawat, tapi ingat ya, penggunaannya harus sesuai petunjuk karena kalau berlebihan bisa bikin kulit kering. Yang terakhir ada Xylella asiatica. Kalau kalian sering lihat tulisan cica di produk skincare, nah itu berasal dari tanaman Xylella asiatica. Kandungan ini terkenal karena mampu menenangkan kulit yang sedang memerah atau iritasi. Nah, ada satu tips penting nih. Kalau mau mencoba bahan aktif baru, jangan langsung semuanya dipakai bersamaan. Coba satu persatu dulu, kasih waktu kulit untuk beradaptasi. Dan jangan lupa lakukan patch test supaya tahu apakah kulit kalian cocok atau tidak. Buat kalian yang masih bingung urutan skincare, tenang, rutinitasnya sebenarnya nggak perlu ribet. Kalau pagi, cukup mulai dengan cleanser, lalu toner atau essence yang menenangkan. Setelah itu, pakai serum niacinamide, kemudian moisturizer, dan yang terakhir jangan lupa sunscreen minimal SPF 30. Kalau malam, mulailah dengan double cleansing. Tujuannya agar sisa sunscreen dan kotoran benar-benar terangkat. Kalau diperlukan, kalian bisa menggunakan exfoliant BHA sekitar 2-3 kali seminggu. Ingat ya, 2-3 kali seminggu, bukan tiap hari. Setelah itu, gunakan obat jerawat kalau memang ada jerawat yang sedang meradang. Lalu tutup dengan moisturizer. Intinya, skincare yang bagus itu bukan yang tahapnya paling banyak, tapi yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Selain skincare, ternyata kebiasaan sehari-hari juga berpengaruh besar. Misalnya nih, rutin mengganti sarung bantal, karena tanpa kita sadari di situ banyak minyak dan bakteri yang menempel. Kemudian, pilih produk yang berlabel non-comedogenic. Artinya, produk tersebut tidak mudah menyumbat pori-pori. Nah, yang harus dihindari adalah memencet jerawat, lalu scrub wajah setiap hari, atau mencoba banyak skincare baru dalam waktu yang bersamaan. Dan tentu aja jangan sampai tidur tanpa membersihkan wajah. Percuma skincare mahal kalau kebiasaan sehari-harinya malah salah. Perlu diingat juga ya, skincare itu cuma membantu dari luar. Kalau dari dalam tubuh nggak dijaga, hasilnya juga nggak akan maksimal. Jadi, mulai biasakan minum air putih yang cukup, tidur sekitar 7-8 jam setiap malam, kelola stres sebaik mungkin, dan jangan lupa perbanyak konsumsi sayur serta buah. Karena kulit yang sehat itu bukan cuma soal skincare, tapi juga soal gaya hidup. Terakhir, kapan sih kita harus pergi ke dokter kulit? Kalau jerawat kalian terasa sangat sakit, bernanah, muncul jerawat batu yang besar, atau breakout nggak membaik setelah sekitar 6-8 minggu meskipun sudah dirawat dengan benar, itu tandanya kalian perlu berkonsultasi ke dokter kulit. Jangan takut atau malu ya, karena semakin cepat ditangani, biasanya hasilnya juga akan semakin lebih baik. Jadi, kesimpulannya, breakout memang bikin nggak nyaman dan kadang bikin rasa percaya diri menurun. Tapi, kabar baiknya, breakout bisa dikendalikan kalau kita tahu penyebabnya. Memilih skincare yang sesuai, menjaga pola hidup sehat, dan tentunya konsisten dalam merawat kulit. Ingat, kulit yang sehat bukan didapat dari skincare yang paling mahal, tapi dari kebiasaan yang tepat dan perawatan yang dilakukan secara rutin. Kalau kalian pernah mengalami breakout, coba cerita di kolom komentar. Menurut kalian, apa sih yang paling sering jadi penyebab breakout? Siapa tahu pengalaman kalian juga bisa membantu teman-teman yang lain. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Blush Blazer. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.